Halo semua, welcome back. Ya, jadi masih bersama gue Ibet. Nah, dan hari ini nih episode yang menarik banget karena gue kedatangan tamu nih. Sebenarnya dia tuh adik kelas gue di Orkes UI, namanya Yogi. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih gue pengen banget wawancara dia? Bayangin ini kayaknya 3 minggu kali ya kita tuh reschedule karena si asosiasi Prof ini bahasa aduh gue belibet ya. Ini sibuk banget gitu. Udah sibuk penelitian, sibuk liburan. Jadi kayak work hard, play hard banget ya. Wah, ngeri ngeri. Kita kenalin. Yogi. Halo, halo. Jadi sebelumnya kenalin dulu deh. Kegiatan sekarang apa, terus kayak ya, apa namanya? Ya, info-info yang boleh dibagiin lah. Info-info yang boleh dibagiin. Oke, nama Yogi, panggilnya Yogi aja gitu. Terus sekarang gua dosen di Mapua University ya di Philippines, jurusan Industrial Engineering. Terus apa lagi deh? Udah itu aja kali. S1 di mana gitu dong? S1, S2, S3 di mana gitu ya? Oke. S1 ya karena gua di kelasnya KIB jadi ya gua jakun lah ya. Gua S1 di Teknik Industri UI semester 1 2 3 4 sama 78 gua di UI. Jadi gua 3 tahun di UI, setahun gua di Jepang di Waseda University Exchange tahun. Terus habis dari lulus UI gua langsung lanjut S2 di National Taiwan University of Science and Technology, jurusannya Industrial Management, konsentrasinya Ergonomics. S3-nya juga sama ya, dari situ juga. Terus ya gue selesai S3 udah 2019, Mei 2019. Oke, gila. Nah, jadi mungkin pengantar juga ya. Jadi sebenarnya Yogi tuh kita tuh kenalan, gue tuh sebenarnya kenal Yogi tuh dari Orkes UI kan, Muhammadiyah. Orkes sih. Jadi dia tuh kayak main flute gitu. Awal-awal kayak belum punya alat kan, kayak apa namanya baru belajar di situ juga gitu. Pokoknya dia salah satu anak yang cepet lah apa namanya perkembangan main musiknya juga gitu. Dan anaknya seru. Terus kocak-kocak banyak aja sih sebenarnya. Kayak banyak banget ya, sweet memory sama banyak banget. Bener-bener yang kayak naik kereta, ngapain. Pokoknya kita tuh kayak kalau habis main orkes gitu ya di Salemba, kan setiap pasti hari makan gitu. Pasti makan. Jadi kayak si pagi tuh kita udah dateng ngapain ibaratnya beres-beres kursi, beres-beres kursi. Habis itu baru kita latihan. Terus udah gitu baru deh kita makan. Anjir itu kayak sebenarnya tuh tiap minggu ya. Itu kayak masa muda gue itu ada Yogi gitu ya. Nah, pernah sempet gue paling inget tuh yang dulu waktu nonton di konser di itu tuh di Simfoni ya. Nonton ini ya. Iya. Oh, parah kita naik kereta. Itu parah banget udah naik kereta terus naik bus. Terus lari pas hujan-hujan gila. Masa muda ya. Itu gila ya. Parah banget. Itu tuh waktu itu kita mau dari UI Depok naik kereta sampai ke stasiun kota. Terus kita nggak tahu jalan kan. Kita mau ke Aula Simfoni ke orang. Nah, kita tuh kayak naik kereta ke arah Purwokerto ya. Purwokerto atau Purwakarta itu kayak di tempat yang berbeda. Yes, whatever lah, ya. Itu. Dan kita tuh berhenti bener-bener di palang yang tet. Kan nggak sih gitu? Anjir, gila. Lama banget. Terus kita turunnya tuh nggak di peron gitu, loncat. Oh gila banget. Lo inget gak? Jawabannya, aduh gila, gue ulang sih. Itu gila banget. Itu kayak kita tuh kayak apa banget. Habis dari itu kan kita kayak jalan dulu, terus kayak naik Kopaja si Martin sempat bilang kan, "Nek ini gue tahu nih." Habis itu kayak ada jendolan Aula Simfoni. Gitu. Ternyata masih jauh banget, kita lari. Masih jauh banget. Itu tuh kayak aduh, itu pengalaman paling gila sih gitu kan. Kita kayak nggak sekere itu ya untuk nggak bisa nyarter mobil. Aduh, kere banget ya itu. Itu bingung sih, cuman itu yang oke. Anyway, itu benar-benar yang bikin kalau inget Yogi itu inget masa muda ya di Orkes Simfoni UI gitu. Tidur pinggir jalan cuy, kita di Bandung cuy. Oh iya.
Lu yang nyetir kan ya? Aduh. Gue yang nyetir cuy. Iya tuh pakai mobil. Gue yang nyetir sih tadi gue Ada di karya. jalan. Itu gara-gara saking nggak mau ngeluarin duit gitu. Kayak udah gitu nih, matiin cekrek gitu. Aduh, gila. Aduh. Oke, anyway kita lanjut ya. Nah sebenarnya nih Lanjut oke. Yogi ini nih guys, apa ya? Perjalanan hidup itu menarik banget. Awalnya tuh gue mikir, nih anak ambi banget nih. Dari kuliah, orkes, udah orkes, tapi dia kayak tipe-tipe waktu itu ya, dulu sempet kepikiran kayak, ini anak nih pengen jadi profesor atau gimana sih kok? Bener-bener, ternyata beneran ya, kan itu kan asumsi ya. Beneran. Iya, jadi tuh si Yogi tuh Beneran. awal-awal udah langsung pengen exchange, habis itu langsung lulus mau cepet, udah gitu langsung mau S2 gitu. Terus kalau ngomong sama dia memang terstruktur gitu, kayak habis ini tahapannya jelas gitu, kelihatan lah gitu. Oh oke. Sempetnya waktu si Yogi sempet ngomong, ya soalnya kan aku dari daerah jadi pengennya jelas gitu buat orang tua, jelas. Pokoknya kayak, wow ambisius banget, tapi ya oke lah gitu. Nah tiba-tiba udah PhD, terus udah jadi ASO prof gitu kan. Awalnya tuh aku pikir, ini jujur banget ya Yok ya, jangan gimana. Oke. Aku pikir tuh Mapua tuh kayak, dia buat universitas apa sih gitu loh. Maksudnya kayak, karena kan kita nggak tahu, karena itu Mapua Itu kayak Indonesia gitu loh. Awalnya asumsi iya kan aku sih. baru update kegiatan Yogi tuh cuma dari Facebook gitu kan. Jadi pas lihat Mapua University, aku pikir, oh Papua. Bukan Papua gitu kan. Bukan cuy. Iya awalnya nih, ini kan aku kan banyak orang juga bilang gitu sih, Papua, hah? Papua, enggak Papua, itu di mana gitu, kalau di Filipina. Terus kan Yogi kan awal suka kayak bikin bahasa apa kayak Tagalog ya. Oh ternyata dia ngajar di Tagalog. lain nih. Oh ya ampun, gue pikir dia tuh kayak Universitas Indonesia gitu. Nah, that's right. Makanya nih, oke nih, sekali ini kita langsung tanya aja ke Yogi pertama-tama nih ya. Kenapa kamu memutuskan S3 sebagai jalan ninjamu? Nah, tuh kalau kata orang-orang tuh kayak jalan ninja. Karena kita semua tahu S3 bukan buat semua orang kan. Kenapa kayak iya sih, S3 Iya, kamu berani banget untuk tentuin itu di usia muda banget, gue mau S3. Simpelnya sih karena waktu itu udah tahu kali ya sebenarnya sebenarnya gue punya passion di riset gitu. Jadi dan gue emang orang yang suka yang gue dulu waktu S1 juga sempat kerja di kantor gitu ya. Ya kayak industrial engineer pada umumnya gitu, dan gue ngerasa kayak yang kerja kantornya tuh gini gitu. Gue ngerasa apa yang gue pelajari itu banyak banget, ternyata gue pakai ya cuma gini doang. Kenapa gue kuliah susah gitu kan. Jadi gue dulu sempat gitu, gue sempat kerja di Jepang gitu ya. Waktu gue internship itu gue ngerasa ternyata kerja tuh modelnya kayak gini gitu kan. Kayaknya gue agak sedikit kurang cocok kali ya gitu, ngerti kan. Jadi karena lo harus kerja sesuatu yang sebenarnya terstruktur dan terus menerus ngerjain itu aja gitu, lo ngerti kan. Jadi ya udah atasan lo mintanya apa, itu kurang lebih kayak gitu. Dan gue ngerasa gue orangnya gampang bosen gitu kan gitu. Jadi gue pikir kalau gini doang seminggu aja gue juga udah kelar gitu kan. Maksudnya kayak ya ilmunya cuma gitu aja. Nah, pas gue selesai S1, gue juga mikir ya udahlah, why not lanjut S2 langsung gitu, ada kesempatan juga, ada scholarship juga gitu ya. Terus ya udah gue berangkat gitu di Taiwan. Nah, begitu gue selesai S2, sebenarnya gue udah tahu nih kayak sebenarnya gue emang lebih cocok di bidang academic work kali ya gitu, ngerti kayak, karena ilmunya selalu dinamis gitu, dan pasti ada yang baru gitu. Jadi kayak gue tertantang dengan hal-hal yang baru aja gitu, dengan aplikasi ilmu teknik industri yang up to date gitu ya. Terus gue bisa terbang ke sana kemari. Maksud gue, kalau gue masuk ke topik ini, gue bisa ya bosen, gue bisa ganti ke topik yang lain gitu. Kalau di kerjaan kan gue nggak bisa. Jurusannya itu memungkinkan gitu ya? Ya bisa aja kan, topik penelitian bisa banyak banget. Maksud gue topik penelitian. Itu core-nya. Tetap di ergonomics gitu, tetap sih. Tapi kan objek penelitiannya kita bisa jeliti macam-macam. Apalagi zaman sekarang, zaman COVID gini, banyak banget penelitian yang bisa diteliti gitu. Nah kalau gue, ya itu sih alasannya karena memang mungkin cocok kali ya gitu dengan personality gitu. Jadi
ada orang yang memang lebih suka dengan ya udah terstruktur, terus udah pasti gitu ya. Nggak banyak tantangan openness-nya nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi ada orang yang kayak gue yang aduh gue butuh sesuatu yang baru nih, maksudnya gue pengen belajar sesuatu yang baru, gue pengen ngerjain yang baru gitu sih, lebih tepatnya gitu. Dan gue pikir pekerjaan yang pas buat gue ya dosen aja sih, karena menurut gue pasti ada yang baru. Oh sih. Gitu. Tapi coba ceritain deh, gimana kamu sampai bisa milih uni yang S2 itu, terus S3 ini sampai akhirnya Oke. kuliah di mana Papua tuh, itu dari mana gitu? Kisahnya emang aneh banget ya. Jadi kayak exchange-nya ke Jepang, S2-nya ke Taiwan, kerjanya di Filipina gitu. banyak orang juga pada bilang, maksudnya nggak umum banget sih apa kisah lo gitu. Nah, kalau kenapa gue pilih di S2 di NTUST, karena gini, jadi nggak banyak kampus yang mau nerima S2 langsung ketika lo belum punya ijazah. Jadi waktu itu kan waktu gue apply kan gue belum lulus tuh, gue masih semester 8 tuh ya. Jadi nggak banyak kampus yang mau terima kayak apa sih namanya, kayak pre-graduation, apa itu namanya, apa sih, kayak letter gitu yang nunjukin bahwa gue bakal graduate abis semester ini. Nah, Iya. jadi nggak banyak. Jadi nggak banyak universitas yang mau terima itu. Nah, universitas gue yang di Taiwan itu, selain dia emang bagus ya di bidang ergonomics gitu ya, dia mau gitu, jadi masih nggak apa-apa gitu, ngertikan accept dulu gitu, ngertikan nanti ketika daftar ulang harus nunjukkan yang ijazah aslinya, itu aja sih gitu. Jadi pas gue daftar ulang ya udah gue nunjuk ijazah asli, nggak masalah sih. Jadi itu kalau gue ngelamar ke kampus yang lain itu biasanya gue harus wait 1 tahun lah gitu. Jadi kayak gue nunggu setahun dulu gitu paling nggak untuk apply beasiswa, baru setahun kemudian baru berangkat. Nah, gue waktu itu mikirnya kayak gue udah tahu deh gue mau ngapain gitu. Maksudnya gue pingin di teknik industri itu gue ketemu ilmu ergonomics yang gue ngerasa ini passion gue gitu. Jadi gue mikir gue pengen belajar lagi, maksudnya gue pengen belajar lebih dalam lagi, karena apa yang gue dapat di S1 baru surface-nya doang lah istilahnya gitu. Begitu gue S2, S3 gue mikir gila, ini ilmu ini gak selesai-selesai juga. Oh, I see. Gitu. Nah, waktu kenapa gue lanjut S3 sebenarnya gampang aja sih. Kalau biasanya lu lulus dari S2 dari kampus itu biasanya langsung lanjut aja gitu. Maksud gue karena environment-nya udah oke gitu, terus diskusi dengan profesornya juga udah oke, jadi ya why not gitu, langsung lanjut aja, gue langsung S3. Nah, kenapa gue ke Filipina? Jadi sekitar 5 bulan sebelum gue lulus, itu gue lulus Mei, jadi Januari lah gitu. Ini tahun berapa sih? Bulan Januari 2019. Jadi 2019. Oke. Nah, sebelum gue lulus, dekan teknik industrinya Mapua itu teman sekelas gue waktu S3. Iya, teman sekelas gue. Jadi gue tuh udah mau lulus kan, dia belum lulus gitu. Kasihan sih nih orang sih gitu. Ini dekan. Ini dekannya belum lulus gitu loh ketika. Jadi dekan. Ya, jadi kalau di kampus gue itu teknik industri itu fakultas ya. Jadi kan Mapua itu kayak ITB-nya Filipina lah. Oh gitu. iya. Ya, jadi lama juga itu ya, berdirinya juga. Ya, kayak best technical university-nya di Philippines gitu. Jadi, nah teman gue ini, dekan gue, teman sekelas gue ini, teman selab gue juga gitu. Terus gue dia ngomong mau nggak ngajar gitu di sini gitu. Ya namanya orang belum lulus terus ditawari kerjaan juga gitu. Ya langsung mau dong. gue langsung ya orang nggak, maksud gue nggak ngelamar, gue disodorin aja gitu loh, ngerti kan. Terus ini gitu, ngerti kan, ini itu udah lengkap gitu semuanya gitu, udah kebandel gitu, ngerti kan. Gue cukup tanda tangan doang, kayak gila ini sumpah, ini udah legalisirnya juga udah semua udah. Jadi gue tuh udah tinggal tangan doang, udah tinggal terbang doang, udah sih sebenarnya langsung gitu. Jadi gue nggak perlu kayak penyetaraan ijazah lah, kayak apalah dan lain sebagainya gitu, karena udah diurusin juga sama mereka ya gitu. Jadi kebetulan mereka lagi butuh banget gitu. Jadi bidang ergonomi di Filipina itu yang punya gelar doktor cuma ada 4 orang termasuk gue. Ya, negara segede gitu ya. Yang negara segede gitu ya. Maksudnya ergonomi itu cuma 4 orang gitu. Jadi dan yang lainnya tuh udah umur sekitar hampir 60-an gitu, gak ada regennya juga gitu. Jadi
peluang marketnya emang kosong gitu, jadi hampir nggak ada saingan. Kalau gue balik ke Indo, waduh, saingannya banyak banget. Gila kalau di Indo tuh Banyak senior. banget. Gila, banyak Kayak, banget. kayak kamu ngajar di teknik UI aja tuh pasti ngantri loh. Ya, ngantri Udah gitu. ngantri pasti geng-gengan tuh kayak ya. Ya, you know lah gitu. You study politics. Ya itu aja sih. Lebih tepatnya persaingan di bidang ergonya dikit gitu di Filipina. Kalau di Indo tuh udah ketat gitu ya. Maksudnya saingannya udah banyak gitu. Orang S3 ergo di Indo banyak. I see. Berarti sebenarnya kamu S2-nya sama S3 itu bener-bener exact sama gitu, cuma apa namanya, cuman ibaratnya beda tingkatan gitu. Oh. Beda tingkatan doang sih. Beda ya apa ya, beda risetnya juga kali ya. Maksudnya level S3 lebih susah ya pasti gitu. Tapi kalau lo udah seneng gitu kuliah biasa aja sih, sebenarnya nggak susah. I see. Tapi apa namanya? Coba bisa nggak sih jelasin tentang kampus life pas di Mapua sih sebenarnya tuh kayak dia mirip-mirip sama kayak UI kah? Atau anaknya tuh Jadi ini ngomong bahasa Inggris kan, nggak pakai bahasa Tagalog kan? Bahasa Inggris lah gitu. Oh, kirain kayak gitu. Ya, mahasiswa gue juga ada yang dari Korea, dari Timor Leste, dari macam-macam mahasiswa gue gitu. Jadi pakai bahasa Inggris lah gitu. Kalau Mapua sama UI bedanya apa ya? Kalau menurut gue karena apa ya? Paling beda ya utama ya. Kalau anak Mapua majority, it's good sebenarnya, mereka bagus gitu ya, secara majority ya gitu. Tapi bedanya kalau sama anak UI, kalau lo anak UI, dosen ngasih tugas katakanlah 90 gitu ya, gitu. Maksudnya ekspektasi dosen gitu. Anak UI itu pasti ngasihnya 99 gitu. Jadi anak apa? Anak UI itu pasti ngasihnya 99. Anak UI itu pasti kayak gila, men. Masih kayak dosen apa ekspektasi segini, anak UI ngasihnya segini gitu, bahkan bisa lebih gitu, ngerti kan? Jadi itu sih bedanya. Kalau anak Mapua nggak banyak mahasiswa yang kayak gitu, jadi mereka more or less kalau dibandingin sama anak UI, gue ngerasa itu sih yang paling beda sih gitu. Jadi anak UI selalu ngasih lebih dan lebih gitu sih bedanya. Oke, tapi kalau misal kayak kehidupan apa ya, pertemanan di sana kayak akankah kehidupan Yogi ini mencerminkan kehidupan dosen-dosen di FTUI zaman waktu dulu gitu? Ataukah nggak ada prioritas atau ya pasti ada. Maksudnya oke. Kalau kehidupan dosen pasti ada, konflik kerja di mana-mana pasti ada lah ya. Maksudnya kayak lo konflik dengan si dosen B, dosen C ya pasti ada, sedikit banyak juga pasti ada sih. Cuma karena gue orang asing kali ya. Jadi karena gue ngerasa gue orang asing, jadi bodo amat. Kalau gue sih. Kalau gue langsung ya udah gitu, maksudnya kontraknya gue apa gitu, ngerti kan, fokusnya gue apa, ya gue gitu aja sih. Kalau lo jadi expat enaknya itu sih. Jadi ini Yogi nggak bakal balik ke Indo nih. Waduh. Entar deh ya, sabar lah ya gitu. Jadi kayak nunggu sampai jadi profesor terus. banyak orang sih bilang gitu, lo dapet profesor dulu baru balik aja katanya. Kayaknya biar lebih apa ya? Lebih safe kata gitu, ngerti kan? Katanya gitu, lebih safe, lebih aman. Gue pikir oh ya udah deh gitu. Gue pasti balik lah, nggak mungkin gue selamanya di luar negeri. Tapi ini kan lagi ke pandemi gini ngajarnya ya pasti online toh? Ya online. Gue ngajar, lo tahu sendiri kan, gue 2 minggu lalu ke Komodo, gue ngajar dari gue ngajar dari pinggir pantai gitu kan, jadi ya. Udah gitu galak lagi kalau di Facebook kan kayak apa? Oh my student lah apa? Word by word kayak apa namanya, sentence by sentence. Buset, udah kayak iya sih, kadang-kadang juga lo kalau ketemu mahasiswa yang bikin paper yang apa sih ketahuan gitulah ya istilahnya, kalau dia cuma kopas dari mana gitu kan, ya pasti ada kayak gue marahin, gila nih orang juga, maksud gue tugas gue tuh dikit loh gitu, lo ngerti kan, kalau lo masih kopas itu masih ada. Nah ini beneran dikit nggak? Yuk tugasnya berapa emangnya? Tugas gue cuma 1 doang, bikin paper. Dari situ matkul. Bikin paper. Satu doang. Satu doang sih. Oh, kirain kayak banyak. Wah, serem banget nih, asok. Enggak sih.
Enggak sih, kalau di UI baru banyak banget di UI. Di UI itu udah gila tuh. Berarti Yogi di sana dipanggilnya apa sih? Gua gue dipanggilnya Sir gitu, Sir Yogi biasanya gitu sih. Sir, wow, Sir. Sir Yogi. Ya, Enggak, itu kalau di Filipina emang gitu kan. Jadi kan Sir panggil atau Sir. Ma'am gitu. Pakai Sir sih kalau di Filipina. Itu aja. Dan kayak Kalau ya kalau formal Dokter Yogi itu aja sih kalau formal, tapi ya, so strange. aneh kan, gue juga mikir juga aneh juga, awalnya juga ya ngapain sih, biasa aja gitu, terus ya udah sih. I see. Ini ada juga sih satu yang menarik nih jadi catatan gue sih. Salah satunya kan kayak Yogi dari awal tuh bener-bener passionate itu langsung pengen lanjut PhD. Sebenarnya nih, ya gue juga pengen PhD, makanya gue juga nanya nih sama Yogi nih kan. Apa sih saran yang paling ultimate buat orang-orang yang pengen memilih jalan ninjanya adalah ikutan S3 gitu? Balik lagi sih ke tujuan hidupnya apa gitu. Kalau lo suka dengan enaknya kalau lo udah selesai dokter ya, it's freedom gitu sih. Jadi fleksibel hidup lo. Lo mau jadi dosen, lo mau jadi praktisi, lo mau kerja di industri gitu. Ya pasti akan ada pekerjaan untuk orang dengan gelar doktor gitu sih kalau gue mikirnya gitu. Dan balik lagi passion lo apa gitu lo ngerti kan. Kalau misalkan emang lo pingin spend di riset gitu ya, dan mencoba untuk mengekspand science gitu ya di bidang yang kita sukain gitu. Jadi itu aja sih saran gue sih, kalau emang lo suka dan passionate dengan ilmu yang lo suka, dan lo ngerasa apa yang sampai gelar master pun lo ngerasa kayak gue perlu lagi nih, kayak gue nagih. Betul. Ada bagian yang nagih. Jadi ada hal yang buat kita pingin explore lebih gitu, dan mencoba untuk mengekspan sains ini, dan pasti ada sumbangsih dari ilmu yang kita expand itu ke masyarakat. Itu aja sih. Kalau lo punya passion kayak gitu, kayaknya PhD cocok deh buat lo deh gitu. Asik. Tapi kalau segi duit gimana ya? Kan pasti kayak ibaratnya jadi dosen tuh nggak akan sekaya itu. Ya karena gitu lo, kan. ya karena lo mungkin mikirnya di Indo kali ya. Wow, enggak juga sih. Jadi gimana ya? Ya mungkin gue ya semoga Indonesia juga makin oke lah ya gitu kasihnya untuk dosen-dosen gitu ya, terutama untuk dosen-dosen muda gitu ya, baru lulus dokter gitu ya. Jadi menurut gue sih depends on di mana lo sih gitu. Gue di Filipina lumayan. Lumayan. Wow, dari jawabannya kayak lumayan. Oke, berarti memang ya asal kita ngikutin bener-bener passion dan itu ya apa sih? Passion sih gitu. Kalau emang lo nggak ada passion gitu ya, maksudnya gelar cuma cari gelar dokter aja gitu, S3 bakal susah banget gitu, bakal suffering serius gitu, karena ya itu tadi, maksudnya kayak karena lo mencoba mencari jawabannya emang belum pasti gitu, atau belum ada gitu. Jadi beda kalau kayak S1 kayak lo belajar gitu ya, harus diuji. Nah gitu. Ketika lo S3 lo nggak bakal nemuin yang kayak gitu. Iya sih. Tapi sebenarnya penyesalan kecil-kecil dan penyesalan terbesar pada saat S3. Pasti kan ada tuh penyesalan kecil-kecil. Ada sih. Kalau penyesalan terbesar tuh coba elaborasiin deh, menurut kamu gimana? Kalau penyesalan paling gede, gue waktu S3 itu nggak memulai riset ketika gue tahun pertama. Jadi itu sih. Jadi itu yang kalau lo mulai riset, jadi pada waktu itu tahun pertama kedua itu gue wasted gitu waktu gue S3, karena waktu itu ganti-ganti topik juga, dan nggak firm gitu, akhirnya nggak ada hasil, yang nggak dapat apa-apa gitu, ngerti kan? Jadi waktu itu gitu sih. Jadi gimana ya, maksudnya kayak lo itu kayak menambah khazanah kamu buat memutuskan, maksudnya atau malah aduh useless. Itu aja sih,
Nggak, maksud gue adalah kalau lo udah gini, ketika lo udah dik sampai topik tertentu dan lo ngerasa susah, lo pindah ke topik yang lain gitu loh. Padahal itu sebenarnya kayak dia udah Oh, tinggal dikit lagi sebenarnya. Nah, momen-momen kayak gitu itu kayak waktu awal-awal gue S3 itu masih baru momen-momen kayak gitu. Nah, ketika gue tahun ketiga gue baru oh S3 gini ternyata ya. Jadi pasti ada momen-momen itu gitu. Dan lo pasti bakal ketemu dengan momen itu lagi kayak kepentok lo di jalan agak buntu lah istilahnya gitu. Jadi lo coba cari celah yang lain itu pasti ada gitu. Dan gue sadar kayak andai kan kalau gue punya keberanian yang lebih ketika gue tahun pertama gitu ya, gue mungkin bisa publish lebih banyak gitu. Gue mikirnya sih gitu. oh, berarti sebenarnya yang bikin Yogi ini bisa cepet jadi ASO tuh karena publikasi tuh sebanyak itu, gitu. Nah, apa sih kalau Tergantung ASO tuh universitas sih, kayak tergantung kayak gitu universitas. kan? Jadi tergantung universitas. Kalau di Indonesia kan lo harus ngajar berapa tahun gitu kan. Kalau di Iya. Filipina itu ketika lo apply itu lo dilihat lo publikasi ada punya berapa jurnal gitu ya, terus punya berapa conference gitu ya, terus mereka ada hitungannya gitu, ngerti kan ada hitungannya masing-masing dan poin gua cukup untuk sampai associate professor gitu. Jadi ya Emang ditargetin atau gitu. enggak sih sebenarnya? Enggak sih, enggak ditargetin sih, depends. Ada yang gelar doktor baru masuk baru asisten karena publikasinya kurang banyak gitu sih. Itu Emang aja. sebanyak apa sih sebenarnya harus? Tergantung sih jurnalnya lo punya berapa, terus conference-nya lo punya berapa gitu sih. Tiap universitas punya beda-beda sih. Punya standar Oh, beda-beda setiap universitas. tapi kalau nih kita mau Depends. nanya, kita mau tanya, kalau Mm-hmm. Yogi per Mm-hmm. tahun nargetin jurnal tuh berapa sih? Yang ibaratnya kayak macam Q1, Q2, apa sih sebutannya? Kalau Waduh. dulu Sinta 1, Sinta 2 kalau di Indo. Indo pernah nggak Ya, gitu nulis sih. Sinta? Kalau gue ya, Hmm, karena gue masih baru dan maksud gue kan baru mulai karir gue 2019 gitu ya. Jadi untuk hmm, buat strong team itu it takes time gitu. Dan gue baru ngerasa punya banyak yang mulai akhir tahun 2020 kemarin. Jadi kalau accept, misalnya kalau publish ya, gue tiap tahun kalau dari 2018 tuh ada tiga. Tahun hmm. kemarin gue ada 3Q1 ya. Tahun kemarin ada 3Q1 2020. Nah, 2021 ini kayaknya gak tau ya, semoga banyak ya karena masih under review juga gitu. Dan ya namanya kayak lo baru gimana ya, baru buka toko gitu lah. Jadi kalau baru buka toko lo punya pegawai, terus lo produksinya punya lebih banyak gitu kan. Hmm. Kan kalau dosen kan kayak gitu kan, lo punya mahasiswa gitu, terus lo kelola bertahun-tahun gitu ya, terus lo jual di jurnal ya, let's see kalau accept ya oke, kalau enggak ya dijual di jurnal yang lain gitu. Jadi ya more or less gue semoga tahun ini jadi banyak lah gitu Banyak karena tuh gue udah berapa jual. ya? Yang under review sekarang ada 15-an sih gue. Wow, itu bagi waktunya Yang under gimana? review sih. Oke, iya. Iya. Um, ya ya gue kontrol gitu, misalnya kayak jam misalnya kayak ntar siapa yang mau diskusi sama gue, terus besok siapa yang diskusi gitu sih. Kalau gue sih ya kayak dosen pada umumnya sih, maksud gue kan Oke, oke. gitu. Oh, happy-nya gue adalah gue nggak ngurusi administrasi gitu-gitu sih. Jadi gue kalau lihat teman-teman gue gitu yang harus ngurusi urusan administrasi, kasihan juga gitu ya, masih Iya waktunya habis memang di situ sih. juga Di Indo gitu. kan kayak masih nggak tridharma banget lu ngurusin admin juga banyak gitu. Ya administrasinya masih banyak gitu sih. Yang gue lihat teman-teman gue yang baru lulus dokter juga, lah lo nggak kerjain penelitian, ya mana ada waktu penelitian, administrasi melulu gitu kan, kasihan juga gue dengarnya Iya gitu. sih. Wah gila. Berarti memang emang Yogi di sana tuh pas banget sih. Bener-bener wah. Iya sih, maksudnya pas gue ngerasa juga yang wah ternyata enak juga gitu. Dan ya enak aja sih, maksudnya kayak lo mau bangun jam berapa, lo mau tidur jam berapa, terus nggak ada orang yang kontrol lo gitu, tapi juga orang bakal ngelihat mana nih publikasi lo, selalu kayak gitu kan. Jadi ya freedom gitu, enaknya kalau lo pilih jadi dosen sih gitu. Life is so free dan you do what you like. Wah, gila gila gila.
ini sebenarnya ini ngobrol sama Yogi tuh kayak gue langsung tampar sih, kayak anjir apa yang udah gue lakukan dalam hidup ya saat ini gitu ya. Yogi, Enggak, gitu. santai kali. Tiap orang juga punya kelebihan Oke, masing-masing gitu. betul 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 sih. Cuman bener-bener kayak dari Fair ngobrol-ngobrol sama kok, Yogi nih fair. banyak sih yang gue dapetin. Tapi yang paling bener-bener yang sangat-sangat gue highlight adalah berarti dia pengontrolan dirinya sangat tinggi. Iya dong Apa Yok ya. waktu? Waktu Itu. Kayak bagi bukannya jadi kalau di Facebook sering banget bilang kerja 12 jam sehari itu beneran atau enggak sih? itu beneran cuy. Gue kerja 12 sampai 15 jam sehari. Tapi maksud gue kayak 15 jam. serius. Gue kerja maksudnya kayak karena gue sekarang di rumah gitu. Jadi nyokap gue juga sering komplain gitu. Kamu sadar nggak kamu kerja 14 jam? Enggak, Bu, gitu lo ngerti kan. 14 jam gue. Iya beneran kamu kerja 14 jam gitu ngerti kan. Terus gue oh ya udah waktu Tapi istirahat break gitu. dong, ada break dong. Eh nggak kerasa sih kalau lo udah kayak sakau di depan laptop terus dengan program-program lo lupa gitu tiba-tiba diingetin gitu kan lo nggak lapar nah tiba-tiba waktu diomongin lapar gue langsung oh iya deh gue lapar nih Iya, harus makan gitu. jadi kayak ya sih gitu aja sih tapi gue masih have fun aja sih gue juga Tapi kok bisa masih jalan body in shape gitu kan? Berarti kan juga 14 jam sehari lu kerja, lu workout juga gimana itu Yok gitu. ya lumayan kan maksud gue sehari 24 jam gitu ya lu ya pinter-pinter kita aja sih lo mau ngapain 24 jam gitu sih jadi Enggak, tapi kalau nggak sama tapi workout gimana Yok? kenapa Kalau sama workout kan kayak bodinya in shape tuh ceritanya. Kalau di Facebook. terus Tapi lu liatin kebayang body gue aja nih enggak waktunya Yogi berapa bisa sampai segitu ngerti kan? iya balik lagi kan sehari kan tidur katakan 8 jam lu punya 16 jam Wah, 16 jam nge-gym 16 jam nge-gym paling berapa sejam setengah sisanya ya buat lo kerja gitu aja sih kalau gue gampangannya gitu luar biasa sih Yogi. udah itu aja sih jadi mungkin karena kebiasaan waktu gue kuliah dulu kali ya waktu gue S2 S3 kali ya jadi gue S2 S3 juga ya gitu deh maksud gue tahun-tahun terakhir tuh duit itu rasanya susah gitu tahun-tahun terakhir kan Tapi nih jadi ada beasiswa satu hal yang bikin gue tuh nggak nyangka. Kan kalau kita di orkes sama auditor kan kita buang-buang waktu sebenarnya. Ngerti kan? Kayak lu tuh cuma have fun. Lu tuh nggak bener-bener jadi musisi gitu kan. Lu tuh iya datang sih pagi-pagi buat hahaha beres-beres. Udah gitu terus kita main orkes beneran yang cuma makan-makan ya jam. Habis itu makan-makan, ngobrol-ngobrol ngidul. Jadi kayak gue bener-bener nggak pernah nyangka Yogi tuh punya sisi yang dia mau apa ya gimana ya dia sebenarnya kan base-nya kayak nggak mau buang-buang waktu tapi lu tuh mau selama kuliah lu tuh buang-buang waktu di Mama Dita itu yang gue bingung gitu kayak is that you mungkin beda Yok? kali ya mungkin beda kali ya waktu lo S1 sama S2 S3 gitu ya jadi kalau S2 S3 gue udah tahu nih jalan hidup gue gimana gitu waktu gue S1 Oh juga ya waktu gue S1 kayak gila men gitu kuliah teknik susah banget gitu udah Senin sampai Jumat udah gue mati-matian gitu udah susah gitu jadi ya have fun aja sih kalau gue dulu dari Sabtu jadi bener-bener kuliah udah susah cuy jadi aduh gila kuliah di UI itu susah banget gitu gua survive gila susah banget sih jadi punya hari Sabtu buat seneng-seneng di Mogaditra itu gila itu have fun banget kayak langsung lu maksimalkan gitu gue ingat dengan Crocs lo itu dengan tendengan lo itu lo masih inget aja sih Crocs karena kamu gue gede banget gitu kan iya jadi sih iya sih lu suka gini-gini kan jadi kayak apa oh, gila nih anak nih gila nih tapi waktu lo S2 S3 juga udah yang ya lo udah tahu susahnya hidup sih jadi ya you have to be serious with your life gitu sih jadi kayak waktu gue S2 S3 gila men kalau gue nggak kerja keras di sini ya gue nggak bakal jadi sukses academician gitu jadi gue mikirnya gitu sih kalau dulu sih waktu S2 S3 mantap Yok tapi kalau dari orang tua ada demand gak sih nggak ada sih kalau dari orang tua kayak terserah kamu mau terserah gitu tapi no matter what you do gitu ya itu
pilihan hidupmu. Jadi ya lo harus tanggung jawab dengan pilihan hidup lo. Lo mau S2, lo mau S3 ya lo harus tanggung jawab dengan pilihan hidup lo. Itu aja sih gitu ketika. Jadi pas gue dulu tahun-tahun terakhir S3 gila men gitu gue setengah give up. Ini gue give up gak ya? Jadi kayak gue sanggup gak ya gitu. Itu Gitu. Jadi susah dan kompleks itu itu sih. ya. Itu sih jadi ketika apalagi lo masih muda juga gitu ngerti kan dan teman-teman lo udah kerja di kantoran punya ya istilahnya ya, punya penghasilan lah gitu. Jadi waktu itu kan gue masih penghasilannya dari scholarship doang gitu. Terus itu sih yang susah sih. Jadi kayak lihat rumput tetangga pas S3, wah itu gila banget. Tapi at the end of the day gue mikir iya sih gue harus tanggung jawab dengan pilihan S3 gue. Jadi ya kok ya, gue selesain. Oke, ya mantap sih. Ini terakhir nih aku. Kalau seandainya lu harus balik ke Indo, kayak katakanlah ya ada banyak apa ya gimana ya? Ada keadaan yang mengharuskan lu tuh harus ke Indo, udah nggak bisa lagi di sana. Terus apa yang lu mau lakuin di Indo? Nah, itu. Iya, nggak masalah sih. Maksud gue, gue yakin pasti akan ada institusi yang terima gue kalau gue balik ke Indo. Asik. Karena gue yakin so banget ya. Ya, maksud gue adalah ya if you ketika lo udah meniti karir gitu di sampai level tertentu orang juga pasti lihat kok gitu. Maksudnya kayak dilihat track recordnya gitu. Maksudnya orang juga bakal ngelihat gitu. Dan gue yakin sih kalau misalkan gue mau balik di Indo, gue yakin pasti ada lah channel-channel yang gue kenal si Pak ini, Bu ini gitu, ngerti kan, pasti ada lah. Gitu. Akankah Yogi masuk? Kalau gue pulang, apa ya gue kerja sesuai dengan apa yang gue kerjain di Filipina sama aja sebenarnya sih, sama aja. Cuma ya harus buat satu tim lagi yang kuat gitu ya, apa sih kayak istilahnya kayak lo harus punya lab yang baik gitu ya, terus punya mahasiswa yang lo latih tiap hari gitu sampai akhirnya dia bisa untuk ngasilin sesuatu yang bagus gitu. Jadi ya itu aja sih, balik lagi sih ke Oke, berarti iya, gue ngerti sih. Tapi part yang akankah Yogi nyalek atau masuk politik itu iya nggak dengan pengalaman yang ada? Itu lo kali ya? Itu lo kan? Enggak. Itu lo kali ya? Modal sosial dan modal apa ya? Modal itu lo kali ya, bukan gue. Enggak sih, kalau gue emang gue nyamannya di bidang akademik. Gue ngurusi administrasi aja gue kurang nyaman gitu ya. Balik lagi, maksudnya kalau lo nyaman dengan apa yang lo kerjakan ya go for it gitu. Dan gue yakin juga ada beberapa dosen, ya banyak yang ada banyak yang mungkin yang gue tahu juga mereka nyaman gitu di bidang. Tapi kalau gue mikir, gue ngapain gue harus apa sih ngerjakan sesuatu yang nggak pas dengan apa yang gue mau sih, itu aja gitu. Jadi gue nyaman kok kerja di lab gitu, misalnya di balik layar gitu cuma dengan 4 orang 5 orang gitu, ngerti kan. Sebenarnya itu sih yang gue rasa gila, kerja kayak gini nyaman juga ya. Oh, I see. Oke, gitu sih. Gue bukan yang gue bukan yang apa ya harus persuasif depan banyak orang, cari apa sih, cari polling gitu. Itu mah lo banget kali ya. Atau akankah Yogi mendaftar menjadi dekan di Indonesia atau rektor di Indonesia? Cie. Itu kan politik ya. Iya, kalau itu mah pasti ada hubungan dengan politik. Kalau gue sih ya kayak apa ya, misalnya kayak kepala bola, kayak paling tinggi gue kebayangin diri gue sih kayak kepala lab aja cukup kali ya gitu. Karena hubungannya nggak hubungan dengan orang banyak gitu ya, maksudnya kayak ya udah gitu, apa bagusin labnya, bikin labnya terkenal, terus punya publikasi yang baik, punya impact yang baik ke society, itu aja sih udah cukup buat gue. That's more than enough ya. Bravo! Yeay. Gila. Ini nggak nyangka nih. Ini udah kita juga cukup lama kita ngobrol, Cie. Mungkin kita akhiri dulu nih ngobrol-ngobrol yang sangat-sangat seru. Boleh. Mungkin nanti gue rencananya ada ini sih, bakalan buat video sejenis gini, tapi ngundang teman-teman orkes yang lainnya. Kita mau ngebahas tentang zaman jahil pas di orkes. Gitu. Jahil. Tujuannya tetap sebenarnya bukan supaya buat viral atau apa, tapi ya lebih apa ya, kita
kumpul-kumpul yang berfaedah, terus ada rekamannya. Iya, jadi kayak misalnya kalau gue udah masukin Spotify, aduh gue kangen nih diskusi sama Alis, kayak gue dengerin lagi gitu, kayak Ya oke. boleh sih. Good memories, gue zaman dulu tuh gini ya. Aduh, gue sama kalian tuh bahagia banget gitu. Ya oke lah. Thank you banget ya buat bantuannya mau buat repot-repot gue. Santai. Faedah sih buat kita ini. Oke. Sip. Sehat-sehat.